Shalom, 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 shalom. Shalom, selamat pagi teman Tuhan. Salam setong darah dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Adil kata Nino, baca ramin kak seruga pasangan kak Julata. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan kebaikan dan kemurahan dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Ya, salam Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan, ya. Kita selalu mengucap syukur pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, saudara. Demikian juga kepada kita. Sebelum kita memulai pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan kepada kami, Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan Yesus kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu beserta saudara-saudara kami Tuhan yang terkasih dimanapun berada, Tuhan mengucap syukur sembah sujud kami kepada Engkau Bapa. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini perbincangan kami, bahkan doa-doa kami, bahkan apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan melindungi kami semua Tuhan yang beraktivitas kemanapun Tuhan dalam perjalanan Tuhan. Engkau berkati, Kau sertai hingga tiba dalam keadaan sehat dan selamat di tempat kerja. Hamba juga berdoa Tuhan untuk saudara hamba Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Memiliki sebuah pergumulan apapun Tuhan, Engkau memberkati dan memberikan penguatan dan jalan keluar. Kami kira percaya Engkau Tuhan Allah kami yang Immanuel yang selalu beserta kami kemanapun kami berada dan di saat apapun keadaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam buat semuanya tretanku. Salam setong dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Pada pagi hari ini, saudara, saya masih ada di Jakarta. Ya. Saya masih ada di Jakarta dan semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Tretanku pada pagi hari ini, ya, pada pagi hari ini, ada renungan bagaimana mengingat tentang kemurahan Tuhan, ya. Ada renungan singkat bagaimana tentang kemurahan Tuhan. Tretan yang di bawah tuh tetep layarnya dong, nanti kayak kemarin enak-enak ngobrol ya, kesaksian lalu udah deh kena deh gitu kan. Bantu tap-tap layarnya yang di bawah ya, yang sudah tetap layar. Tuhan berkati ya. Saya kira dan percaya biarlah hanya Tuhan Yesus yang kita permuliakan di pada pagi hari ini. Terima kasih. Renungan pagi kita ini tentang kemurahan Tuhan. Ya. Saya tanya kepada Anda saudara yang pada pagi hari ini refresh dari bangun pagi kita, ya. Kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita semua saat ini? Nafas. Amin. Nafas. Ya. Kenapa saya katakan kenapa harus nafas? Karena semalam ada chat WA, Bu, saya bernafas tapi dalam keadaan sakit karena saya ada di rumah sakit. Ya. Tapi yang pasti berkat yang paling luar biasa yang kita dapat dari Tuhan saat ini adalah nafas kehidupan yang berasal dari Tuhan. Orang yang saat ini dalam keadaan sehat tanpa memakai bantuan selang, itulah berkat yang luar biasa. Meskipun kantong kita kempes, ya, tapi tahukah Anda saudara, sehatmu tidak bisa dibeli. Sehatmu tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi keselamatan. Betul. Hanya orang yang bisa bersyukur, yang bisa menikmati berkat Tuhan. Betul saudara, hanya orang yang bisa bersyukur. Tuhan Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk hidup bermurah hati. Ada di mana saudara? Di Matius pasal yang kelima ayat
ayat yang ke-7 menyatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Saya ulangi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Orang yang murah hati pasti akan beroleh kemurahan. Kalau Anda nggak murah hati, bagaimana Anda memperoleh kemurahan daripada Tuhan? Kalau Anda saat ini masih ada kesombongan, tinggi hati, dengki, iri, bagaimana ada kemurahan Tuhan? Kemurahan Tuhan tuh banyak, saudara. Ada penyediaan, perlindungan, kasih sayang Tuhan yang limited edition, tak ada batas. Kemurahan Tuhan itu nggak ada batasnya. Saya tanya kepada Anda, apakah kebaikan Tuhan dari Anda baru ada di dunia ini sampai detik ini? Apakah ada limitednya? Apakah ada batasannya? Tidak ada. Kebaikan kemurahan Tuhan tidak ada batasnya untuk kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita tiada batas, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita diajak oleh Tuhan melalui firman-Nya di Matius pasal yang ke-5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, maka mereka akan beroleh kemurahan. Jika Anda pelit, mau bagaimana berkat Tuhan ada dalam hidupmu? Jika hatimu belum beres dengan kebencian, hati Anda belum beres dengan dendam, akar pahit, mau bagaimana berkat Tuhan akan masuk ke dalam hidupmu? Saudara Tuhan, saya memperoleh kebahagiaan lahir dan batin setelah saya menjadi orang Kristen, karena saya belajar dan terus belajar. Setelah menjadi orang Kristen, saya membaca Alkitab, saya membaca firman Tuhan. Ternyata di Bible itu luar biasa, firman-Nya hidup, dan saya mau dengar-dengaran dan patuh akan kebenaran firman Tuhan. Katanya Bapak DJ Nanganambo, orang sudah tahu, Bu, orang semua sudah tahu bahwa kita harus bermurah hati, tapi tidak semua orang yang tahu melakukannya, Bapak. Ya. Kenapa saya bilang orang semua tahu, tapi tidak semua orang melakukannya? Amin. Kalau semua orang bisa melakukannya, tidak mungkin saat ini setan merasa iri kepada manusia. Nah, apa hubungannya dengan setan, Bu? Seperti saya katakan semalam, akhir-akhir ini manusia jahatnya melebihi daripada setan. Setan pun sampai iri. Kenapa pekerjaan aku yang menghasut, yang membenci, yang menyimpan kedendaman kepada manusia untuk membawa manusia jatuh ke dalam dosa lebih dan lebih lagi, kok malah sekarang pekerjaanku dibawa sama manusia? Karena akhir-akhir ini manusia jahatnya melebihi daripada setan. Sudah tahu firman Tuhan, tapi kenapa tidak ada pertobatan? Betulkah betul? Shalom. Betulkah betul, saudara? Betul dong. Saudara dalam Tuhan, Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk Shalom Pak Gini. Tuhan Yesus menginginkan kepada kita semuanya untuk bermurah hati atau berbelas kasih kepada sesamanya, bahkan semua orang. Semua orang. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Tuhan menginginkan bahwa kita mengasihi semua orang, bukan hanya saudara seiman. Amin. Kita diajak untuk hidup bermurah hati, karena dengan bermurah hati mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata, bukan hanya omongan. Ya, saya ulangin, bermurah hati kepada sesama mencerminkan kasih Kristus dalam tindakan yang nyata. Karena banyak di luar sana, di dunia sosmed, bahkan di TikTok saat ini, saudara, orang mencerminkan kasih Kristus itu hanya dengan pembicaraan saja, hanya sebatas di mulut saja. Bahkan dengan mulut ini yang seharusnya memuliakan Tuhan, tetapi apa? Hanya bisa menyakitkan. Bukan makan dan minum ya yang diharamkan, tetapi apa yang keluar dari bibir mulutmu itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa makan babi sekalipun tidak diharamkan? Karena di saat kita makan makanan seperti babi, ya, setelah habis dimakan, dicerna, kita pasti akan buang ke jamban, betul? Tapi perkataan yang menyakitkan, menghina, menghasut, membenci, apakah bisa dibuang ke jamban? No. Tapi justru dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan akan menimbulkan orang lain hatinya sakit, ada kebencian, kemarahan, emosional, dan bisa akan membahayakan Anda sendiri. Anda tahu, saudara, banyak kejahatan terjadi bukan karena faktor makanan yang diharamkan, tapi perkataan yang keluar dari bibir mulut Anda sendiri. Tapi saya berdoa saat ini, semoga semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini membuang akar pahit, dendam, kemarahan. Biar saja orang membenci kita, biar aja orang menghina kita, tapi jangan menyimpan dendam amarah di dalam hati kita. Cukup mengampuni dan kita menjaga jarak dan posisi kita agar kita tidak ada di antara orang-orang tersebut. Bukan berarti kita sombong, tidak. Bukan berarti kita sombong, tapi kita menjaga agar tidak terkontaminasi dan kita tidak ada menjadi seperti sekelompok orang-orang tersebut. Amin. Karena itu, saudara, bermurah hatilah kepada sesamamu, bahkan yang menyakitimu, minimal ampuni. Ya, minimal ampuni. Jika Anda tidak bisa melakukan apapun untuk orang-orang yang membenci kita, minimal mengampuni. Minimal mengampuni. Apa bisanya mengampuni? Susah banget. Lawang setiap hari ketemu sama mukanya aja bikin muak rasanya. Tapi hati kita yang gembira, membuang akar pahit, akan membuat kita apa, saudara? Membuat kita merasa lebih tenang. Amin. Poin yang terpenting, saudara, adalah menikmati kemurahan Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan, renungkan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan, saya dan Anda ada sampai saat ini. Betul ya, Ibu, Bapak? Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai saat ini. Bu, bagaimana untuk kita merespon menghadapi orang-orang yang membenci dengan kita? Doakan, ampuni.
dan kita jaga agar hati kita jangan terkontaminasi. Sudah cukup. Oh ya, orang tersebut nggak suka dengan saya. Oh ya, orang itu hanya menjelekkan saya. Iya, cukup hanya tahu saja. Tapi kita jangan memelihara akar pahit. Orang yang memelihara akar pahit, hidupnya tidak akan ada ketenangan. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang menyimpan akar pahit. Anda baca dong doa Bapa kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Jangan hanya dibaca, ya, tapi renungin, resapin. Meskipun nyakitin, tapi kita belajar, kita sakit hati kita, dan kita belajar menyembuhkan hati kita. Belajar kita menyembuhkan luka hati kita sendiri. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah kunci agar kita diberikan hati yang hamba, hati yang dolos, dan kita menikmati kemurahan Tuhan. Ingat, jika sampai saat ini Anda diberkati oleh nafas, kesehatan, kehidupan yang berasal dari Tuhan, artinya Anda saat ini menikmati kemurahan Tuhan. Kok ada yang bilang kemurahan Tuhan bagaimana, Bu? Duit aja lagi kembang kempis. Kemurahan bagaimana, Bu? Utang belum terbayarkan. Anda nggak lihat? Apakah Anda nggak bersyukur? Di rumah sakit saat ini, meskipun itu orang kaya sekalipun, saldonya unlimited, apakah sebahagia seperti Anda saat ini yang dalam keadaan sehat? Tidak juga, saudara. Bersyukurlah dalam segala hal, bahwasanya Tuhan Yesus baik, dan Tuhan akan memproses kita agar iman kita semakin hari semakin dikuatkan. Bukannya cinta kasih Tuhan itu sebatas hanya ada di saldo, ya saudara, ya, amin. Kalau cinta Tuhan sebatas saldo, ya berarti Anda merasa bahwa kedahsyatan Tuhan itu juga terbatas. Kalau saya enggak, saudara. Saya dalam keadaan apapun, ada saldo atau tidak, saya tetap katakan Tuhan Yesus baik. Saya ada di Jakarta saat ini, jauh dari keluarga, sendirian, sebatang kara saya di sini. Apakah saya mengatakan Tuhan Yesus tidak baik? Tuhan Yesus baik. Selalu menyertai setiap apapun yang saya lakukan. Bahkan saat ini sekalipun saya sedang menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Kok bisa, Bu? Ya bisa aja. Kalau udah ucap syukur itu ada dalam hati dan pikiran kita, apapun keadaan saya dan Anda saat ini, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dan kita sebagai respon kita yang merasa bahwa saat ini dipelihara oleh Tuhan, tetaplah bermurah hati kepada semua orang. Jangan mengeluh dengan apapun juga. Cukup katakan terima kasih Tuhan. Meskipun apa? Berbalik dengan kata hati, tapi kita melatih hati kita. Berkat kemurahan Tuhan, kita rasakan juga dalam kehidupan diri kita sendiri saat ini. Apakah hidup kita ini setelah menerima berkat dari Tuhan, kemurahan Tuhan,
hidup kita ini berdampak atau enggak. Apakah hidup kita ini ya menjadi berkat untuk keluarga kita, sekeliling kita, teman-teman kita, atau orang lain. Karena bahwasanya iman yang bertumbuh adalah iman yang bisa memberikan dampak yang positif atau baik. Diana Madurese, saudara, bukanlah orang yang hebat, yang pintar, dan yang seperti orang-orang katakan. Tapi bahwasanya saya mau belajar dan terus belajar. Amin. Tuhan Yesus baik. Dan sebagai penutup pada pagi hari ini, saya akan membaca ayat Alkitab di Mazmur pasal 23 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan berlindung di kaki salib, saya berlindung kepada Tuhan, saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak yang diberkati, mari kita berdoa. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami, Bapa di sorga. Terima kasih untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan penguatan hati iman kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memproses iman kami, dan kami bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berada mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom buat semuanya, rekanku. Salam satu darah dalam Kristus Yesus. Terus memberkati kita semua.